Master from the National Media Party of Indonesia, here to give my stance and my perspective on youth, especially in this forum right here. Pertama-tama, izinkan saya memberikan pantun biar suasananya tidak terlalu tegang. Bapak Wagub izin, jalan-jalan ke Banten tidak lupa mencari cemilan. Makan emping yang renyah bikin lupa hitung kalori. Komisi 10 siap dan serius untuk mengambil peran memberdayakan pemuda Banten agar siap menghadapi tantangan negeri. Tema besar kita hari ini adalah tentang kepemudaan, dan jika kita bicara kepemudaan, sering sekali kita identik berbicara soal youth mainstreaming, tentang bonus demografi, dan juga tentang kolektif kekuatan pemuda. Tapi pertanyaan dari saya, apa implikasi dari pernyataan-pernyataan tersebut? Kita selalu menjunjung tinggi 2045 Indonesia akan emas, dengan adanya bonus demografi pemuda, usia produktif, kita akan menjadi negara yang lebih maju dan lebih terdepan. Tetapi bagi saya hal ini adalah seperti pisau bermata dua, bisa menjadi liability dan juga bisa menjadi aset. Yang mana yang akan kita pilih tergantung dengan kebijakan dan arah aksi yang kita lakukan pada saat ini. Kenapa saya berbicara tersebut? Karena data faktual membuktikan bahwa saat ini lebih dari 20% pemuda itu masuk kategori NEET, Pak Wagub izin, not employed, not educated, and not in training. Itu artinya mereka tidak produktif, dan itu juga lebih dari 9 juta. Kenapa ini membahayakan? Karena ini akan berhubungan ke mental health mereka, ke budaya sosial kultural mereka yang akan membentuk karakter pemuda-pemudi Indonesia itu seperti apa ke depannya. Kalau misalnya ada banyak pemuda seperti Mbak Elsa tadi dengan mentalitas dan daya juang, saya yakin Indonesia akan maju dan menjadi Indonesia emas. Tetapi fakta yang juga menyedihkan adalah saat ini banyak sekali pemuda-pemudi yang begitu mudah terprovokasi dan termakan oleh DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Terutama di era digitalisasi ini, di mana media sosial telah menjadi pilar kelima dalam demokrasi, bukan lagi menjadi platform untuk kita mengekspresikan diri, tapi sosial media telah berubah menjadi platform untuk menyebar propaganda dan menyebar kebencian. Nah, ini yang saya rasa harus ada edukasi dan juga peningkatan literasi untuk pemuda-pemudi Indonesia agar tidak mudah dipecah belah. Tadi ada yang berbicara soal literasi, saya setuju. Literasi poinnya ada 3, enlightenment, enrichment, dan empowerment. Jadi kalau 3 aspek itu bisa kita dorong di pemuda-pemudi Indonesia, saya yakin kita akan lebih maju dan lebih hebat lagi. Saran dari saya, dari fraksi PAN, kalau kita bicara pemuda mungkin banyak aspeknya Pak Wagub, tapi yang pertama saya ingin fokus itu adalah pemberdayaan pemuda melalui sports tourism. Kenapa sports tourism? Karena data membuktikan bahwa sports tourism itu menghasilkan 18,7 triliun pada 2024 dalam ekonomi Indonesia. Dan saya rasa Provinsi Banten ini diberkahi oleh banyak potensi geografis seperti pantai, danau yang saya rasa bisa dijadikan rute sport di Indonesia. Seperti contohnya, belum lama ini saya jet ski dari Banten ke Lampung, dan kalau itu dibaikkan lagi, Pak Wagub, saya rasa itu bisa menjadi sebuah hype baru yang bisa dilakukan anak muda, bukan hanya di Banten tapi di seluruh Indonesia. Lalu juga mungkin ada trail run di pegunungan, karena lari lagi hype sekarang, sport fishing, diving, dan lain sebagainya. Lalu saran dari kami juga mungkin bagi pemuda di Banten yang masuk dalam kategori NEET tersebut bisa diberdayakan untuk menjadi promotor event baik di social media atau digital marketing, karena itu sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Mereka bisa menjadi operator olahraga, baik wisata sport ataupun di sektor UMKM. Mereka bisa lebih fokus di wirausaha kreatif berbasis olahraga seperti digital content creating. Lalu juga saran dari saya mungkin bisa dibuat roadmap sport tourism Banten yang melibatkan pemuda sebagai bagian utama, baik dari perencanaan, eksekusi, hingga pemasaran digitalnya, dan juga kembangkan pelatihan skill untuk pemuda yang seperti saya bilang tadi di event managing, marketing digital, hospitality, agar mereka siap berperan dalam sport tourism dan ekonomi terhadap Banten. Yang kedua yang ingin saya bicarakan adalah tentang mental health tadi, Pak Wagub. Karena mental health itu fakta membuktikan 1 dari 3 pemuda Indonesia itu terkena mental health. Namun hanya sekitar 2-3% yang punya akses untuk ketemu psikiater atau psikiatris untuk bisa mengobati hal tersebut. Dan ini terasosiasi dengan adanya pengangguran, adanya self esteem, dan juga kurangnya dukungan sosial. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang jumlah unemployment terbesar adalah educated unemployment. Jadi ini akan memperburuk suasana pemuda-pemudi kalau tidak sudah dibantu oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jadi pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana Provinsi Banten mengintegrasikan program kesehatan mental ke dalam strategi pemberdayaan pemuda, baik dari pelatihan kerja, inkubasi usaha, dan juga pendidikan vokasi. Dan terakhir, Ibu Ketua izin saya ingin berbicara tentang digital ekonomi. Pertama-tama kita mengapresiasi dulu Pemprov Banten sudah mempercepat
regulasi pengembangan di ekonomi kreatif, startup digital, dan juga pelatihan kerja berbasis digital. Fakta juga membuktikan bahwa pemuda Banten banyak yang menjadi pekerja informal platform digital, baik dari kurir, driver, reseller, admin online. Namun sayangnya belum banyak yang naik kelas untuk menjadi pemilik usaha digital atau startup kreator. Jadi meskipun potensi ini besar, banyak pemuda yang masih belum memiliki keterampilan digital yang memadai, belum terhubung dengan industri digital, dan juga masih kesulitan masuk ke ekosistem kerja digital formal atau wirausaha digital. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, Pak Wagub, apakah sudah ada integrasi antara pelatihan keterampilan digital dengan akses pembiayaan, pemasaran digital, dan juga jaringan industri digital di Banten? Kalau sudah, kira-kira mekanisme seperti apa itu perlu digaungkan lagi agar banyak pemuda-pemudi di Banten yang mengetahui soal hal ini. Terakhir, Ibu Pimpinan, penutup dari saya, diskusi padat, kopi tinggal setengah. Catatan penuh, ide tidak kemana-mana. Pemuda siap